Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan pemahaman mengenai usulan jabatan fungsional dosen. Oke, Bapak Ibu dosen dimanapun kalian berada, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, langsung saja. Yang tidak ingin ketinggalan info menarik dari saya, silahkan subscribe dan juga like, tonton sampai selesai juga agar bisa jelas. Nanti kalau memang tidak jelas bisa di inbox saja, nanti akan saya sampaikan nanti dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Ya. Oke, nah perlu diperhatikan dasar hukumnya. Ya, ada yang pertama Permen PAN ya, dan RP nomor 17 tahun 2013 infos lampirannya tentang jabung dosen dan angka kreditnya yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2013 diundangkan 21 Maret 2013. Kemudian ada Permen PAN dan RP nomor 46 tahun 2013 peraturan bersama Mendikbud, kemudian Permendikbud nomor 92 tahun 2014, kemudian Perdijen Dikti tentang pedoman operasional, kemudian surat edaran koordinator Dikti, kemudian pada Permen PAN dan RB nomor 46 tahun 2013 di pasal 17 halaman kelima dijelaskan bahwa yang pertama, tim penilai jabatan akademik dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian dan dosen. Kemudian susunan keanggotaan tim penilai jabatan akademik dosen sebagai berikut. Seorang ketua merangkap anggota, kemudian seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling sedikit 4 orang. Ya. Nah, susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus berjumlah ganjil. Sekretaris tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C harus berasal dari unsur kepegawaian. Kemudian yang kelima, anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, paling sedikit 2 orang dari dosen. Kemudian yang keenam, syarat untuk menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen harus sama menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat dosen yang dinilai. Dan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja dosen dan cepat melakukan penilaian. Ketujuh, apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat dipenuhi dari dosen, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS atau dosen perguruan tinggi lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja dosen. Oke, saya lanjutkan. Masa jabatan anggota tim penilai jabatan akademik dosen, ya, Bapak Ibu yang perlu diketahui bersama, ini pada Permen PAN dan RP nomor 17 tahun 2013. Pasal 19 halaman 17 dijelaskan bahwa masa jabatan anggota tim penilai jabatan akademik dosen selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Yang kedua, PNS yang telah menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen dalam 2 masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan. Yang ketiga, dalam hal terdapat anggota tim penilai
Jabatan akademik dosen yang ikut dinilai ketua tim penilai jabatan akademik dosen dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti. Nah, ini sebelum dan setelah Sijago ini ya. Sebelum, yang pertama ini harus datang ke LLDT pada jam kerja yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu tidak perlu datang ke LLDT dan pengusulan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan kemudian yang kedua, membawa berkas fisik ke LLDT. Sebelumnya, ya setelah itu tidak perlu membawa berkas fisik, usulan online melalui Sijago. Kemudian yang ketiga, informasi status berkas tidak diketahui atau harus menghubungi LLDT ya. Ini sebelumnya dan sekarang setelah itu setelah Sijago ini dosen atau PTS dapat melihat status berkas di Sijago. Nah, sebelumnya yang berikutnya waktu tersita menerima tamu. Nah, setelah itu waktu dipergunakan untuk mengoreksi usulan. Kemudian yang kelima, proses lebih lama. Setelah itu proses dapat hasil lebih cepat. Setelah Sijago. Nah, sebelum berkas menumpuk di LLDT. Nah, setelah Sijago tidak ada berkas menumpuk di LLDT. Ya, Bapak Ibu dosen dimanapun kalian berada. Ya. Oke, nah, pengajuan Java yang memenuhi syarat yang pertama, waktu telah terpenuhi. Ya, mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan terpenuhi. Kemudian angka kredit kumulatif terpenuhi sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, angka kredit setiap prosentase bidang kegiatan terpenuhi. Yang kelima, syarat khusus tiap jenjang terpenuhi. Keenam, syarat umum terpenuhi. Yang ketujuh, file pendukung lengkap dan benar. Mohon diperhatikan Bapak Ibu yang ingin mengajukan Java ya. Nah, ini waktu terpenuhi tadi yang pertama, waktu telah terpenuhi. Jadi gini contohnya, jika ke AA telah minimal 1 tahun dari dosen tetapnya atau ijazah S2-nya. 2. Jika naik ke lektor telah minimal 2 tahun dari SK Java sebelumnya. Ya. Jika naik ke lektor kepala telah minimal 2 tahun dari LK. Telah Lauserdos atau memiliki sertifikat pendidik atau serdik sesuai dengan Permendikbud nomor 92 tahun 2014 pada lampiran halaman 3 poin indikator penilaian kenaikan jabatan akademik. Kemudian yang keempat, khusus ke profesor ini telah minimal 2 tahun dari lektor kepala, telah minimal 10 tahun dari dosen tetapnya, telah 3 tahun dari S3 ya. Ini waktu terpenuhi kalau melihat waktu terpenuhi. Nah, lalu lanjutan khusus ke profesor ini pada PO tahun 2014 halaman 41 ini sesuai ketentuan kenaikan jabatan fungsional dari lektor kepala ke profesor dilakukan minimal 3 tahun setelah memperoleh gelar doktor. Nah, bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar doktor, dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya kurang dari 3 tahun. Nah, karya tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, jenjang pendidikan terpenuhi. Nah, kenaikan reguler. Nah, ini yang A, pengangkatan pertama AA atau lektor. Ini AA minimal S2, lektor minimal S3 dengan hukum terendah lektor 200. Kenaikan jabatan ke L minimal S2.
Lektor kepala boleh S2, boleh S3, syarat turunan berbeda. Kemudian ke profesor harus S3. Nah, ini. Nah, loncat jabatan ini harus S3. Ini AA ke lektor. Jadi lektor ke profesor. Ya. Kemudian angka kredit terpenuhi sesuai kebutuhan. Ya. Contoh, pengangkatan pertama ke asisten ahli minimal 10 kum. Nah, ke lektor minimal 10 kum. Ini untuk pengangkatan pertama ya. Kenaikan jabatan dari AA ya 100 atau Java sebelum dosen harus S2. Nah, ke lektor 200 minimal 100 kum sebelum ada ketentuan dosen harus S2. Nah, dari AA 150 ke lektor 200 minimal 50 kum. Nah, ke lektor 300 minimal 150 kum. Nah, dari lektor 200 ke lektor kepala 400 minimal 200 kum. Terus kemudian ke lektor 550 minimal 350 kum. Ke lektor kepala 700 minimal 500 kum. Ya, untuk mengenai angka kredit terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini angka kredit setiap persentase bidang kegiatan terpenuhi. Nah, ini proporsi pemenuhan angka kredit. Ini lampiran 4, angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok atau kurang lebih besar dari 90%, kurang dari 10%. Ini nomor yang pertama ini jabatan asisten ahli, kualifikasinya akademik magister, pendidik unsur utama yang harus diperhatikan pendidikan dan pengajaran 55%, penelitian 25%, pengabdian kepada masyarakat 10%, unsur penunjang 10%. Nah, kemudian yang kedua, lektor di kualifikasi akademik magister untuk pendidikan dan pengajaran 45%, penelitian 35%, kemudian pengabdian kepada masyarakat 10%, penunjang 10%. Nah, yang ketiga, lektor kepala ini pendidikan akademik, kualifikasi akademik doktor, untuk pendidikan dan pengajaran 40, penelitian 40, pengabdian 10, penunjang 10. Kemudian ke profesor ini harus dokter, kemudian pendidikan pengajaran 35, kemudian penelitian 45, pengabdian kepada masyarakat 10, penunjang 10. Ya, terkait dengan angka kredit setiap persentase bidang kegiatan terpenuhi. Contohnya misalnya pengangkatan pertama atau kebutuhan kum 10 ke AA ini pendidikan 55% kali 10 sama dengan minimal 5,5 kumnya ya, tetapi pengajuan tetap minimal 1 tahun mengajar jadi 2 semester meskipun 5,5 kum terpenuhi di 1 semester. Kemudian penelitian 25% kali 10 sama dengan minimal 2,5 kum. Pengabdian 10% kali 10 maksimal 1 kum. Minimal 0,5 kum. Kemudian penunjang 10 kali 10 sama dengan maksimal 1 kum, minimal 0,5 kum. Ya. Lektor 200 ke lektor kepala 400 ini asumsi ijazah S2 sudah pernah dinilai di lektor. Jadi kebutuhan kumnya 200 ya. Pendidikan 40% kali 200 minimal 80 kum. Penelitian 40% kali 200 minimal 80 kum. Pengabdian 10 kali 200 minimal maksimal 20 kum. Penunjang 10% kali 200 maksimal 20 kum. Ya.
Kemudian yang kelima, syarat khusus setiap jenjang terpenuhi, pengajuan reguler ke misalnya AA minimal memiliki satu jurnal nasional penulis pertama, lektor minimal memiliki satu jurnal nasional penulis pertama, lektor kepala jika S2 minimal memiliki satu jurnal internasional sebagai penulis pertama, jika S3 minimal memiliki satu jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Kemudian profesor minimal memiliki satu jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, yang menjadi catatan untuk kenaikan pangkat bagi dosen yayasan harus mempunyai serdik. Nah, pangkat yang bisa dicapai sampai dengan kum tertinggi yang bersangkutan setiap 2 tahun sekali atau tidak boleh loncat. Atau pangkat tanpa kum atau kum memenuhi pangkat dengan kum. Nah, setiap tahun satu kali di awal bulan Januari, dosen yayasan setiap 2 tahun 2 kali di bulan April dan Oktober, dosen PNS. Kemudian syarat khusus setiap jenjang terpenuhi atau lanjutan, ya, pengajuan loncat jabatan AA kolektor minimal memiliki 2 jurnal internasional bereputasi penulis pertama. Kemudian lektor ke profesor minimal memiliki 4 jurnal internasional bereputasi penulis pertama. Catatan, untuk kenaikan pangkat sampai dengan pangkat tertinggi, di pangkat terakhir harus memenuhi 30% dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan. Nah, kenaikan dalam jabatan yang sama, lektor 200 ke lektor 300 minimal memiliki satu jurnal nasional penulis utama, penulis pertama, atau penulis korespondensi. Lektor kepala 400 ke lektor kepala 550 atau S2 minimal memiliki satu akreditasi penulis utama. Kemudian lektor kepala 550 ke lektor kepala 700, S3 minimal memiliki satu jurnal nasional penulis utama. Nah, ini syarat umum terpenuhi. Contoh, penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, atau AA atau lektor pertama kali. Dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, atau naik ke lektor atau lektor kepala atau profesor. Dan memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama serta tanggung jawab dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat fakultas untuk atau universitas atau institut atau senat perguruan tinggi untuk sekolah tinggi atau politeknik atau akademi. Ya, itu yang harus diperhatikan bagi Bapak Ibu. Nah, kenapa dosen yayasan perlu membuat SKP? Ini sebagai salah satu syarat pengajuan jabatan fungsional dosen, sebagai salah satu syarat pengajuan in-passing pangkat dosen yang sudah lolos RDOS, sebagai salah satu syarat pengajuan pengaktifan kembali, sebagai salah satu syarat pengajuan kenaikan pangkat dosen, sebagai salah satu syarat pengajuan mutasi dosen. Ya. Nah, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari atas unsur. Yang pertama SKP dengan bobot nilai 60%, kedua perilaku kerja dengan bobot nilai 40%, dan tata cara penilaian SKP. Yang pertama, nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. Yang A 91 ke atas sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, 50 ke bawah buruk. Nah, kemudian penilaian kegiatan tugas jabatan. Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang diukur dengan 4 aspek, yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sebagai berikut.
Aspek kuantitas ini penghitungan menggunakan rumus penilaian capaian SKP atau aspek kuantitas ini sama dengan realisasi output dikali 100 dibagi target outputnya. Kemudian aspek kualitas penghitungannya menggunakan rumus penilaian capaian SKP sama dengan relasi kualitas dan target kualitas kali 100. Kemudian untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Nah, kriteria nilai 91 sampai 100 keterangan hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan, dan lain-lain. 76 sampai 90 hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan, dan lain-lain. Kemudian 61 sampai 75 hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan, dan lain-lain. 51 sampai 60 hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan, dan lain-lain. Kemudian hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi pelayanan di bawah standar yang ditentukan, dan lain-lain. Ini 50 ke bawah ya. Nah, penilaian perilaku kerja ini, cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap pegawai yang dinilai. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100. Penilaian perilaku kerja, nilai perilaku kerja dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. 91 sampai 100 sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, 50 ke bawah buruk. Nah, penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Ya, dari bawah, buruk, kurang, naik terus sampai sangat baik ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan ya. Oke. Nah, ini ya contohnya. Oke, contoh ke A hanya butuh S2, 1 tahun mengajar dari SK dosen tetap. S2-nya memiliki 1 jurnal nasional penulis pertama, memiliki 1 pengabdian, memiliki 1 penunjang, file pendukung terpenuhi, ya cukup untuk mengajukan AA. Ya, demikian Bapak Ibu dosen, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.